Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semua yang budiman. Pada video kali ini kita akan belajar untuk merakit PC. Seperti yang kita ketahui, saat ini konten-konten kreatif begitu semarak, begitu banyak. Kemudian para youtuber-youtuber juga begitu menggiat, dan perkembangan PC yang begitu cepat, perkembangan teknologi yang begitu dahsyat saat ini, yang memungkinkan kita untuk bisa merakit sebuah PC sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Yang pertama, teman-teman semua perlu diperhatikan beberapa komponen yang perlu kita siapkan di dalam merakit sebuah PC. Nah, pada kesempatan ini kita akan merakit sebuah PC yang kita akan gunakan untuk membuat konten-konten kreatif, video editing, kemudian editing fotografis, dan seterusnya. Yang pertama, komponen yang kita butuhkan adalah mainboard ya. Mainboard yang kita butuhkan itu harus kita sesuaikan dengan platform apa yang nanti akan kita gunakan. Seperti yang kita ketahui saat ini pemain mainboard cukup banyak ya, mulai dari merek-merek ternama seperti Asus, Gigabyte, MSI, kemudian ECS, dan lain sebagainya. Mainboard yang kita gunakan itu harus kita sesuaikan dengan prosesor yang akan kita gunakan. Mainboard ini adalah komponen utama yang akan menempatkan, akan ditempelkan, akan ditancapkan berbagai macam perangkat atau peripheral PC yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor saat ini yang menjadi pemain besar adalah prosesor Intel dengan i-seriesnya, kemudian yang kedua adalah prosesor AMD dengan Ryzen seriesnya. Nah, kedua merek ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kebetulan saat ini basis prosesor dari AMD cukup diminati oleh masyarakat komputer, sehingga sekarang ini mereka berbondong-bondong banyak yang beralih dari Intel ke prosesor AMD dengan series Ryzen-nya. Yang berikutnya adalah komponen memori atau RAM. Nah, saat ini RAM sudah memasuki generasi ke-5, yaitu DDR5. Berapa kapasitas RAM-nya? Kalau kita ingin membangun sebuah PC untuk konten kreatif, untuk video editing, untuk gaming, dan seterusnya, maka RAM yang sangat disarankan minimal adalah 8 GB. 16 GB itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau budget Anda itu sudah cukup ya, 32 GB tentu menjadi sebuah PC yang diharapkan. Setelah RAM, memori, DDR, perangkat berikutnya yang kita butuhkan adalah PGA card ya. PGA card itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengolah grafis. Nah, PGA card ini mutlak harus kita pasang kalau kita ingin membangun sebuah sistem untuk konten kreatif, sebuah sistem untuk video editing maupun pengolahan grafis lainnya. Karena dengan bantuan PGA card ini, maka pekerjaan-pekerjaan kita yang berhubungan dengan pengolahan grafis itu akan lancar, akan dilibas oleh perangkat yang satu ini, yaitu PGA card. PGA card yang dibutuhkan saat ini adalah PGA card dengan dua merek ternama ya. Sama seperti perang pasar prosesor, PGA card juga memiliki dua pemain besar. Yang pertama adalah Nvidia dengan GeForce seriesnya, yang kedua adalah AMD dengan Radeon seriesnya. Kedua merek ini, kedua pabrikan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka PGA card dengan kapasitas memori yang lebih tinggi itu sangat direkomendasikan. Berapa besarnya? Boleh 8 GB, dan lebih besar lagi itu sangat direkomendasikan agar supaya pekerjaan-pekerjaan konten kreatif kita, pekerjaan-pekerjaan video editing kita itu bisa kita jalankan dengan lancar. Bayangkan mengerjakan sebuah pekerjaan berat dibantu dengan PC yang mumpuni, PC yang super kencang, akan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih ringan dan waktu yang jauh lebih singkat. Oke, yang berikutnya adalah SSD. SSD ini adalah media penyimpan data. Kalau dulu kita mengenal namanya hard disk. Ya, hard disk itu sekarang sudah tidak digunakan lagi untuk sebagai media penyimpan data sistem operasi. Sekarang sudah ada penggantinya, yaitu SSD. SSD berkembang lagi
ada SSD M.2 NVMe yang memiliki kecepatan lebih kencang lagi. Nah, kenapa kita beralih kita menggunakan SSD? Karena SSD ini memiliki kecepatan baca, kecepatan tulis, dan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan harddisk konvensional yang selama ini kita gunakan. Maka, kalau kita bermain tadi rendering, kita bermain video editing, kita bermain video streaming, mutlak kita harus menggunakan media penyimpan data dengan media penyimpan data berbasis SSD, dan lebih bagus lagi kalau kita bisa gunakan SSD M.2 NVMe untuk menghasilkan kinerja yang jauh lebih cepat. Baik, yang berikutnya, komponen yang berikutnya adalah PSU, Power Supply Unit. Power Supply Unit ini juga memiliki peranan yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena tadi kita sudah memiliki rangkaian hardware yang memiliki kinerja tinggi. Nah, hardware yang memiliki kinerja tinggi ini membutuhkan suplai daya yang besar. Maka mutlak kita harus menggunakan power supply yang besar, power supply yang bagus, power supply yang stabil, power supply yang pure, memiliki kapasitas ya. Berapa kapasitas yang kita butuhkan? Boleh 450 watt, boleh 600 watt. Itu 600 watt itu sudah cukup dan bisa mengakomodir semua kebutuhan perangkat keras yang tadi sudah kita sebutkan, mulai dari mainboard, prosesor, kemudian DDR, VGA, dan seterusnya. PSU ini, rekan-rekan sekalian, ini bisa kita beli secara terpisah ya. Banyak merek yang beredar di pasaran. Yang paling penting adalah pastikan bahwa kita membeli merek yang menjamin garansi itu lifetime warranty atau garansi seumur hidup, sehingga kita bisa tenang untuk membelinya dan kita bisa menggunakannya secara tenang. Baik, yang berikutnya adalah casing. Nah, casing juga adalah merupakan komponen yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena komponen-komponen kita ini nanti akan bekerja keras setiap hari kita gunakan untuk rendering, apalagi untuk video editing, apalagi untuk streaming dan bermain gaming ya. Ini semuanya membutuhkan ruang yang lega, ruang yang stabil, suhu yang terjaga. Maka kita membutuhkan sebuah casing yang memiliki sirkulasi yang bagus. Saat ini casing yang ada di pasaran ini juga sudah mengerti kebutuhan para komputer atau PC antusias. Mereka sudah menyiapkan, memasarkan casing-casing yang memang sudah didesain sedemikian rupa sirkulasinya, kemudian manajemen kabelnya, sehingga bisa kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Yang berikutnya tentu saja adalah keyboard dan mouse. Nah, keyboard dan mouse ini adalah opsional, kita bisa beli sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang berbasis masih kabel, ada juga yang nirkabel atau wifi, dan perangkat-perangkat yang lainnya seperti speaker ya, untuk mendengarkan suara, dan tentu saja semua itu harus tampil dalam sebuah perangkat yang namanya monitor. Kita butuhkan monitor yang mumpuni, yang bagus, yang nyaman di mata ya. Ya, sekarang ini kalau kita sudah bermain dengan video editing, rendering, dan streaming, maka kita membutuhkan monitor dengan kualitas Full HD, resolusi Full HD minimal 1280 x 1080p. Agar supaya apa? Agar supaya tampilan yang tersaji di depan mata kita ini bisa real ya, kemudian bisa kita gunakan untuk rendering dan video editing secara maksimal. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita memiliki komponen-komponen itu tadi, maka saatnya kita mulai merakit PC. Untuk langkah merakit PC, kita saksikan video yang berikut ini.
sekarang sudah lihat videonya, sudah bisa kalian pelajari. Walaupun singkat, video itu sudah memaparkan semua apa yang tadi saya sebutkan, mulai dari komponen-komponen yang dibutuhkan, langkah per langkah untuk merakitnya, dan langkah untuk instalasinya, sehingga PC yang terdiri dari komponen-komponen yang banyak itu sekarang sudah menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh yang disebut dengan personal komputer yang bisa kita gunakan. Silahkan diinstal sesuai dengan kebutuhan kita, apa-apa saja program yang kita butuhkan silahkan diinstal, dan PC itu sudah siap kita gunakan. Demikian informasi dari saya tentang langkah merakit PC. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.